Kalau saya menerjemahkan itu kira-kira ini upaya presiden ya untuk memuliakan keluarga miskin. Ini upaya presiden untuk memuliakan keluarga miskin. Karena mereka harus dimuliakan supaya mereka nanti bisa berperan juga di Iya, Indonesia Emas tahun iya, 2045. iya tentu. Kalau dia tidak dikasih jalur khusus, dia tidak mungkin bisa mengejar. Nah, Oke. kalau nanti ini misalnya ya, sesuai rencana semua, Mhm. katakanlah satu kabupaten, satu sekolah rakyat dengan kapasitas 1000 SD, SMP, SMA, maka lebih dari atau sekitar 500.000 anak-anak yang kurang mampu ini bisa memperoleh pembelajaran dan mereka lulus setiap tahunnya itu kalau sudah kapasitas penuh. Jadi ini suatu hal yang menurut saya belum pernah terpikir oleh saya. Iya. Tapi dengan membantu presiden ini, saya harus menyadari bahwa di sekitar kita ada yang harus kita toleh dan mereka harus kita sengkuyung kalau kata orang Jawa itu. Mhm. Harus kita bawa secara bersama-sama melalui satu proses yang terpuji dan teruji. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti dalam program Podcast Antara on the Record. Kali ini kita akan membahas satu program baru yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tujuannya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan gitu ya melalui pendidikan. Namanya adalah Sekolah Rakyat. Dan untuk itu kita akan ngobrol lebih banyak bersama narasumber kita kali ini. Ada Menteri Sosial RI, Bapak Saifullah Yusuf, atau biasa kita kenal sebagai Gus Ipul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Mbak Bagaimana Suwanti. kabarnya Gus, sehat? Alhamdulillah baik. Baik ya, pasti ini di tengah hektiknya begitu persiapan dari Sekolah Rakyat Gus. Ya, Dan kalau bicara persiapan, ini kan tanggal 14 Juli ya Gus, 2025 insya akan Allah. dilaksanakan gitu ya. Sejauh ini persiapannya seperti apa, sudah rampung kah Gus? Ya tentu ini kita mulai dari perencanaan dan juga pelaksanaan secara bertahap. Iya. Tahap demi tahap kita lalui sesuai arahan presiden, karena ide ini memang idenya presiden, gagasan presiden, dan sekaligus juga program presiden. Maka kami bersama tim berusaha untuk menerjemahkan apa yang telah menjadi gagasan presiden tersebut. Dari tahapan-tahapan itu kita memang untuk 100 titik yang pertama sudah masuk tahap finalisasi. 100 pertama itu adalah sekolah rintisan sekolah rakyat. Oke. Ya, sekolah rintisan berada di 100 titik, tersebar seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan yang berikutnya kemudian insya Allah mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, tenaga kependidikannya, dan juga paling penting adalah sarana prasarananya sudah siap untuk nanti dimulai pembelajaran pada tanggal 14 Juli. Oke. Sementara itu 100 titik berikutnya sebagai bagian dari upaya kami untuk memperluas siswa yang bisa ikut dalam sekolah rintisan ini, sesuai arahan presiden kita bekerja sama dengan Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, Oke. untuk memanfaatkan gedung-gedung BLK Ya. dan sekaligus ditambah usulan dari daerah yang insya Allah nanti itu juga tersebar di seluruh Indonesia dan akan menampung sekitar 10.000 lebih siswa. Kalau yang 100 titik pertama menampung lebih dari 9.700 siswa. Hampir 10.000 Maka gitu ya itu Gus kita ya. perkirakan dua-duanya nanti 20.000 Ya. siswa untuk tahun ini dengan 3.000 lebih guru dan juga ada sekitar 7.000 tenaga kependidikan. Oke, 100 titik di seluruh Indonesia ini Gus. Apakah ada daerah atau titik yang jadi prioritas untuk program ini Gus? Ya pada dasarnya nanti akhirnya itu setiap kabupaten satu sekolah rakyat minimal itu. Oke. Minimal yang diharapkan ya, yang diharapkan oleh presiden itu paling enggak satu daerah atau satu kabupaten Iya. kota satu sekolah rakyat. Untuk yang rintisan ada kriteria tertentu nggak? Kenapa ditempatkan sebagai titik Iya. awal gitu Gus ya? Yang pertama menyesuaikan gedungnya. Oke. Pertama menggunakan sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Ada di 31 titik.
lalu juga menggunakan usulan dari gedung-gedung milik pemerintah daerah, umumnya balai latihan itu, atau juga gedung-gedung bekas sekolah yang tidak ada tindak lanjut setelah dibangun. Ada beberapa titik lagi yang lain yang menggunakan usulan dari pemerintah provinsi dan ada dari kementerian lain juga. Jadi pada dasarnya menyesuaikan dengan kelayakan dari gedung yang bisa dijadikan rintisan sekolah rakyat. Oke. Karena gedung yang memang nanti digunakan untuk sekolah rakyat itu dibangun dengan kapasitas 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, di mana Bapak Presiden sudah memberikan dukungan untuk bisa membangun 100 titik di tahun ini untuk yang sekolah permanennya. Nah sekarang ini berada di gedung-gedung yang sementara. Nah nanti kalau siswanya sudah pindah gimana? Kalau nanti siswanya sudah pindah, gedung-gedung yang habis direnovasi untuk sekolah rakyat itu akan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Bisa jadi rumah singgah mungkin kalau itu milik kabupaten kota, atau juga untuk kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan fungsi masing-masing. Oke, sekolah rakyat ini adalah gagasan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Kementerian Sosial yang menjadi pengelola program ini gitu ya Gus. Tapi ini kan adalah kerja dari lintas sektor, begitu Gus. Sejauh ini tanggapan dari sektor terkait, kemudian khususnya pemerintah daerah mungkin ya, dalam menanggapi sekolah rakyat seperti apa sih Gus? Sampai hari ini antusias ya. Pemerintah daerah, bupati, wali kota, dan gubernur antusias mengusulkan, dan bahkan usulannya itu ada yang 2, ada yang 3 gitu. Tetapi prosesnya begini Mbak, daerah bisa mengusulkan atau kementerian lembaga yang lain boleh mengusulkan, tetapi kelayakannya itu nanti akan ditentukan oleh Kementerian PU. Setelah Kementerian PU menyatakan layak untuk digunakan sekolah rintisan, maka dimulailah rekrutmen guru, rekrutmen siswa, dan juga rekrutmen tenaga kependidikan secara simultan. Nah untuk kurikulum itu juga sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Apakah kurikulumnya ini memang secara khusus begitu Gus? Ya memang ada kurikulum khusus, tetapi secara garis besar kira-kira ada 3 lah ya. Pertama itu masa orientasi, kurikulum masa orientasi pengenalan. Yang kedua itu adalah sekolah formal gitu sama dengan yang lain. Baru yang ketiga ada pendidikan karakter. Jadi kalau pagi sekolah formal, nanti tambah ekstrakurikuler dan juga pendidikan-pendidikan keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa. Malamnya itu pendidikan karakter. Jadi juga ada pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing gitu. Yang Islam ya nanti dibimbing oleh guru agama Islam, yang non-muslim akan dibimbing oleh guru non-muslim. Oh oke. Apakah ini yang menjadi pembeda Gus? Karena kalau misalnya ada tanggapan begitu dari masyarakat, mereka merespon bahwa apa yang akan membedakan dari sekolah reguler atau sekolah pada umumnya, khususnya kita kan sudah punya jalur afirmasi misalnya begitu ya, untuk siswa yang disabilitas dan juga dari keluarga tidak mampu begitu Gus. Seperti apa nih akan membedakan? Nah ini yang istimewa sebenarnya ya dari Bapak Presiden ini, kita diajak menoleh ke keluarga-keluarga yang selama ini belum terbawa oleh proses pembangunan. Mereka belum bisa ikut proses-proses yang sudah ada. Mereka, ya keluarga, mereka sekolah tapi potensial putus sekolah. Mereka atau tidak melanjutkan sekolah. Itu datanya ada, ya. Kemudian bisa ditelusuri. Yang kedua, memang ini pendekatannya adalah pendekatannya yang kategori miskin atau miskin ekstrim dari keluarga yang tidak mampu yang ada di data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi ini penting untuk diketahui oleh masyarakat. Dan ini tidak ada tes akademik. Nah, jadi itu juga langsung boleh silakan. Selama mereka berada di desil 1 istilahnya, desil 1 itu 10% penduduk paling bawah, ya, kemudian disurvei ke rumahnya memang benar-benar tidak mampu, ya, setelah melalui proses administrasi lolos, baru kemudian ada proses selanjutnya cek kesehatan.
Kenapa? Karena ini adalah sekolah berasrama. Maka harus kita pastikan anak-anak yang sekolah di sini mereka benar-benar sehat, tidak memiliki penyakit menular. Kalau toh mohon maaf misalnya ditemukan ada yang memiliki penyakit menular, gimana? Kita sembuhkan. Kita tunggu sampai dia sembuh. Artinya memang harus inklusif merangkul semua Harus orang. inklusif merangkul semua, dan memang ini menyasar mereka yang belum beruntung. Ya. Mereka yang belum terbawa itu tadi dalam proses-proses pembangunan sebelumnya. Apa ada banyak di sekitar kita. Kita temukan banyak sekali keluarga-keluarga yang dengan penghasilan di bawah 1 juta, sementara tanggungannya 5-6 orang gitu. Nah inilah yang diharapkan oleh Presiden untuk bisa diberi akses seluas-luasnya dengan pendekatan khusus, dengan pendekatan afirmasi, ya, dengan tentu apa ya istilahnya itu menghadirkan suatu sekolah dengan lingkungan yang berkualitas. Sebab anak pemulung ya jangan jadi pemulung. Nah, biasanya anak pemulung itu ya mohon maaf tidak didukung lingkungan yang berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar mereka. Maka itu kemudian sekolah ini adalah sekolah berasrama. Oh oke. Jadi itu adalah alasan untuk membuat menciptakan satu lingkungan yang baru yang memang mendukung untuk pembelajaran para siswanya, Gus ya berarti. Kalau saya menerjemahkan itu kira-kira ini upaya Presiden ya untuk memuliakan keluarga miskin. Ini upaya Presiden untuk memuliakan keluarga miskin. Karena mereka harus dimuliakan supaya mereka nanti bisa berperan juga di Indonesia Emas tahun 2045. Iya, tentu. Kalau dia tidak dikasih jalur khusus, dia tidak mungkin bisa mengejar. Nah kalau nanti ini misalnya ya, sesuai rencana semua, katakanlah satu kabupaten, satu sekolah rakyat dengan kapasitas 1000 SD, SMP, SMA, maka lebih dari atau sekitar 500.000 anak-anak yang kurang mampu ini bisa memperoleh pembelajaran dan mereka lulus setiap tahunnya itu kalau sudah kapasitas penuh. Jadi ini suatu hal yang menurut saya belum pernah terpikir oleh saya. Tapi dengan membantu Presiden ini saya harus menyadari bahwa di sekitar kita ada yang harus kita toleh dan mereka harus kita sengkuyung kalau kata orang Jawa itu. Harus kita bawa secara bersama-sama melalui satu proses yang terpuji dan teruji untuk memutus mata rantai kemiskinan, yaitu pendidikan. Data menunjukkan 64% lebih keluarga miskin itu anaknya tetap miskin. 64%. Oke, sehingga sekolah rakyat inilah yang menjadi upaya utama begitu ya untuk memutus mata rantai kemiskinan itu. Gus, yang juga menarik adalah tadi kan disebut tidak ada seleksi akademik begitu ya betul. Untuk para siswa bisa masuk ke sekolah rakyat. Dan update-nya ini menggunakan talent mapping begitu ya, atau pemetaan talenta yang berbasis AI katanya Gus. Seperti apa sih ini sebetulnya? Ya, sebenarnya ini buat saya sesuatu yang istimewa juga. Karena upaya memuliakan keluarga miskin, maka banyak yang mau bantu. Banyak yang mau bantu. Pertama ya, misalnya Pak Profesor Muhammad Nuh. Saya minta untuk menjadi ketua tim ahli di sini. Dan langsung bersedia dan tidak berpikir panjang. Bahkan kalau tidak dibayar pun mau gitu. Lalu beliau juga punya teman, punya kenalan, punya handai tolan yang juga mau membantu di belakangnya. Tentu kita sudah berbagi tugas ya, misalnya untuk rekrutmen guru dan kurikulum itu ketua satgasnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Prof. Mukti, beserta jajarannya. Untuk urusan kepegawaian tentu ada PAN RB dan BKN. Kita sudah berbagi gitu ya. Namun demikian di sisi lain banyak juga pihak-pihak yang membantu. Misalnya tindak lanjut dari kurikulum itu kan kita perlu modul-modul pembelajaran yang itu memerlukan waktu ya. Tapi ada pihak yang bersedia memberikan modul-modul pembelajaran yang teruji yang mereka sudah miliki diberikan secara gratis kepada kami. Lalu yang tadi terakhir ya ini juga semacam aplikasi gitulah ya, yang menggunakan AI yang sudah terlatih
Jadi EE yang memang dirancang untuk tadi talent mapping itu, ya. Insya Allah ini kalau nanti bisa digunakan sejak awal kita sudah tahu ya kapasitas, bakat, ya. Potensinya seperti apa gitu Gus ya? Setiap siswa dan bahkan juga setiap guru. Kalau istilah Pak Nuh itu pada dasarnya setiap manusia ini adalah punya keunggulan. Ya. Setiap manusia ini punya kemampuan yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh yang lain. Unik berarti Gus. Unik sekali. Iya, iya. Seperti garis tangan kita ini kan beda-beda gitu. Memang kekuatannya ya begitu kita ini, nggak bisa sama satu dengan yang lain. Kalau sapi memang kuat mengangkut 100 kg mungkin, ya, mungkin 500 kg, ya, tapi dia tidak bisa terbang. Burung ya nggak bisa dikasih beban. Kalau kasih beban dia tidak bisa. Maka kalau burung jangan disuruh berenang, kalau ikan jangan disuruh terbang. Maka itu ini adalah satu metode untuk pembelajaran dengan mengenali lebih dulu kemampuan setiap siswa. Dan kita juga ingin mengetahui kapasitas dan kemampuan setiap guru sesuai bakat-bakatnya. Supaya kita bisa mengarahkan lebih tepat. Jadi misalnya di antara mereka nanti ada yang lebih cepat, pinternya kan dikasih jalur khusus. Yang ada yang orang itu mungkin kekuatannya tidak di pada akademik misalnya akademik, ya. mungkin ada yang lain ya. Yang lainnya ini yang diperkuat. Gitu. Ini model-model begitulah pembelajarannya nanti yang terus ini kita matangkan. Nah, dengan adanya aplikasi ini kita bisa lebih cepat ya, waktunya lebih cepat, biayanya juga lebih murah, jadi lebih efisien gitu. Nah ini juga diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Ini para siswanya sendiri kan memang kelompok khusus begitu Gus ya. Artinya pendekatan yang digunakan juga khusus. Kemudian untuk para pengajarnya sendiri seperti apa? Mungkin kalau memang ada talent mapping juga Gus? Jadi ya terus terang yang bisa menjelaskan ya teman-teman Satgas ya. Tetapi kira-kira secara umum bahwa yang bisa mengajar di sini adalah mereka yang telah mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG itu. Dan mungkin juga mereka sudah bagian dari P3K atau belum penempatan gitu. Tetapi tetap melalui tes sesuai dengan kebutuhan sekolah rakyat. Dan proses itu dilewati. Ada kriteria khusus nggak sih Gus yang diharapkan begitu ya oleh Gus Ipul sendiri terhadap para pengajar ini begitu? Iya, pertama-tama mereka harus menyadari bahwa muridnya ini murid istimewa. Iya. Maka pertama harus memiliki empati dulu lah. Rasa empati, merasakan bagaimana kalau mereka jadi murid misalnya, mengerti kondisinya. Jadi harus punya empati. Ya. Kalau skill mengajar mungkin rata-rata mereka udah bisa, tapi harus ada empatinya. Lalu mereka juga sekaligus bisa jadi motivator. Bagaimana memotivasi murid ini, ya, supaya mereka tidak putus asa. Mereka menyadari punya potensi, punya kekuatan, yang ini jadi modal besar mereka, bahwa mereka pada dasarnya adalah agen-agen perubahan keluarga maupun lingkungan. Jadi dia memotivasi, gitu. Dan yang ketiga bisa jadi teladan. Jadi ketika mereka itu loyo, mereka itu kehilangan pegangan. Nah, para guru, para kepala sekolah ini bisa jadi teladan bagi anak-anak itu. Jangan lakukan hal-hal yang membuat mereka frustasi. Itu yang penting dari para guru ini. Kalau secara kuantitas Gus, tadi kan kita sudah bicara kualitas gitu ya. Kalau kuantitasnya sendiri dari satu guru misalnya satu pengajar, ini akan memegang berapa siswa sih Gus sebetulnya? Kan nanti itu ada standarnya ya, tapi paling tidak sementara ini satu rombongan belajar itu 25 orang. 25 orang. Memang sengaja jumlahnya lebih sedikit begitu ya dari sekolah pada umumnya? Iya, ya itu standar lah 25 gitu. Ya mungkin kalau toh ditambah sampai 30 maksimal. Terus guru itu bisa ngajar di kelas 1, kelas 2 maupun juga kelas 3 kalau ini SMP atau SMA. Kalau di SD juga bisa ngajar di beberapa kelas. Gus, yang juga menarik ini selain program sekolah rakyat,
Presiden Prabowo juga kan menggagas adanya makan bergizi gratis gitu ya untuk para siswa sekolahan. Ini nanti akan termasuk ke dalam program sekolah rakyat juga nggak, Gus? Ya, nantinya yang menyediakan makannya itu MBG pada akhirnya kalau sudah kapasitas penuh ya. Misalnya sekarang ini masa percobaan dulu. Oke. Jadi kalau nanti itu kapasitas penuh itu 1.000 siswa, makannya 3 kali kan sudah 3.000 sehari. Satu sekolah itu. Kami sudah koordinasi dengan Kepala Badan Gizi untuk merancang dalam beberapa waktu ke depan. Ya pada akhirnya dapur akan kita serahkan kepada Badan Gizi Nasional, BGN. Untuk tahap pertama ini kan tadi disampaikan 100 sekolah ya Gus ya, 200 titik insya Allah 200 titik di tahun ini. di tahun Tapi ini untuk gitu ya. pembelajaran dimulai tanggal 14 per hari ini itu sudah siap di 100 titik. Oke, sudah. Nah, mungkin pada minggu berikutnya sudah ada tambah lagi, minggu berikutnya ada lagi. Itu kita sebut sebagai masa-masa matrikulasi, masa-masa orientasi, masa-masa pengenalan gitu. Ada tantangan nggak sih Gus yang dihadapi dalam penyiapan program ini, program Ya baru gitu sebenarnya ya? ya tantangannya besar juga ya. Tapi karena ini adalah gagasan Presiden, programnya Bapak Presiden, sementara para menteri, kepala badan semua ini adalah pembantu Presiden, Ya. maka tantangan-tantangan itu sampai sekarang bisa diatasi. Juga ada dukungan dari para gubernur, para bupati, para wali kota seluruh Indonesia. Jadi luar biasa karena begitu banyak yang terlibat sehingga kesulitan-kesulitan yang ada itu bisa kita atasi. Misalnya untuk memilih titik itu aja juga ada hal yang perlu berulang-ulang tidak sekali gitu. Iya, iya. Kemudian juga rekrutmen siswa itu kan banyak juga yang kita perlu diskusi dengan orang tuanya, ya. Tapi semakin orang tahu, semakin mengerti tentang sekolah rakyat, semuanya makin berminat gitu. Pada saat mereka belum tahu ya mungkin masih ogah-ogahan, tapi setelah tahu, setelah ini ya mereka sangat berminat untuk menjadi siswa dari sekolah rakyat. Orang tuanya terutama ya, karena kata kunci bahwa kami bisa menerima siswa itu ya ada komitmen dari orang tuanya untuk tidak mengganggu anak-anaknya ini. Misalnya diminta untuk putus sekolah dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah di sini dia harus sampai selesai sekolah. Kemudian yang juga penting ya, yang juga penting ini yang bisa dirasakan oleh kita semua ini adalah Presiden itu memberikan arahan kepada saya dan teman-teman yang lain agar para orang tua diberi akses kapanpun mereka rindu sama anaknya. Oke. Jadi jangan dibatasi. Setiap dia rindu kapanpun silakan siapkan tempatnya yang bagus supaya pertemuan antara putra putrinya dan orang tuanya ini berkualitas. Itu luar biasanya Bapak Presiden. Jadi begitu dipikirkan ya, mulai dari hulu sampai hilir itu. Oke. Gus, juga ini bicara mengenai sekolah rakyat dan efek berlipat begitu atau berganda, entah itu pembukaan lapangan pekerjaan, mungkin seperti apa yang diharapkan dari pemerintah sendiri terhadap program ini sebetulnya, Gus? Ya, itu namanya optimalisasi dari sekolah rakyat. Nanti anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, ya. Mungkin ada pelatihan-pelatihan untuk usaha, mungkin ada pelatihan-pelatihan keterampilan, mungkin dukungan permodalan. Jadi intinya orang tuanya diberdayakan. Lalu rumahnya itu dibantu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Maksudnya kalau memang tanahnya itu milik sendiri kan kita tinggal membantu supaya rumahnya lebih layak huni. Kalau itu rumahnya orang lain, siapa tahu kita bisa kerjasama dengan kabupaten kota untuk bisa menyediakan lahan. Jadi pada dasarnya ini memang akan secara simultan dilaksanakan secara bersama-sama. Dan terakhir diharapkan juga punya efek terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ya tadi, karena semua yang bekerja di sekolah rakyat ini adalah guru tenaga kependidikan dari kabupaten tersebut. Oh, lokal begitu, Gus. Dari lokal semua, yang sekolah juga dari kabupaten tersebut, dari kota tersebut. Guru-gurunya diusahakan dari kabupaten kota tersebut. Jadi
Ya tentu membuka lapangan pekerjaan. Sekarang ini aja udah berapa yang bekerja untuk renovasi itu. Renovasi itu saya lihat di satu tempat tuh ada 100 pekerja bekerja 24 jam secara bergantian. Oke. Itu kalau ada di 100 titik aja sudah berapa ribu pekerja ya yang ikut terlibat di dalam renovasi itu, ribuan. Lalu tentu ikut menumbuhkan ekonomi lokal. Jadi ada dampak ekonominya juga. Oke. Dan salah satu pernyataan Gus sempat nih ada yang menggelitik begitu, bahwa sekolah rakyat ini memang diperuntukkan bagi anak dari kalangan keluarga yang betul-betul miskin atau miskin ekstrim. Jangan sampai mereka yang dari keluarga pura-pura miskin gitu, Gus. Ya. Seperti apa sih, Gus? Jangan ada yang pura-pura miskin. Ini pesan presiden juga. Jadi jangan sampai ada KKN, jangan sampai ada titipan-titipan, jangan sampai ada bayar-membayar. Maka itu kita buat mekanismenya yang bisa sekolah di sini. Ini basis pertamanya adalah data dulu. Data yang dimiliki oleh pemerintah berdasarkan Inpres nomor 5, namanya nomor 4, maaf. Inpres nomor 4 namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dari data itu kemudian pendamping dari Kementerian Sosial akan mendatangi calon siswa itu, berdialog dengan orang tuanya sekaligus melihat kondisi rumahnya seperti apa. Nah, lalu kalau kemudian itu dianggap memenuhi syarat administrasi, dia misalnya miskin ekstrim, memang dari keluarga yang tidak mampu, akan berkoordinasi dengan Diknas di setempat, Dinsos setempat, jadi Dinsos kabupaten atau kota. Setelah itu koordinasi dengan BPS untuk memastikan bahwa memang ini adalah valid keluarga yang di desil 1. Setelah semuanya setuju, baru diserahkan kepada bupati, wali kota atau gubernur. Ya, kalau sudah ditandatangani beliau itu lalu nanti kepada kami. Setelah kami tanda tangani resmi dia menjadi peserta didik sekolah rakyat rintisan. Jadi prosesnya kayak gitu. Maka kita titip kepada mereka yang jadi ujung tombak kami untuk jangan sekali-kali melakukan penyelewengan. Sebab sampai ketahuan di tengah jalan, ya itu nanti konsekuensinya besar. Kasihan anaknya, juga kasihan orang tuanya, kasihan juga anak-anaknya. Pasti akan ketahuan, karena akan disurvei kan. Nah, jadi tidak bisa lagi main-main kayak gitu, itu udah nggak ada bisa lagi titipan-titipan. Presiden betul-betul titip ini, jangan main-main dalam urusan rekrutmen siswa. Oke, jadi memang betul-betul siswa yang masuk ke sekolah rakyat adalah mereka yang sudah terverifikasi, begitu ya Gus ya? Iya, dan tidak tidak ditentukan seorang, tapi ini harus musyawarah. Tadi ada dari Kementerian Sosial, ada Diknas, ada Dinsos, dan ada BPS. Setidak-tidaknya itu, serta kepala daerah. Oke. Gus, ini kan tujuannya adalah untuk mencapai generasi Indonesia emas begitu ya, 2045. Artinya mereka yang saat ini jadi generasi sekolah begitu, kemudian di Indonesia emas nanti di 2045 nanti adalah calon pemimpin begitu, kemudian atau juga pengusaha dan lain-lain gitu ya. Terkait dengan hal ini, dari pendidikan saja rasanya masih perlu satu hal untuk bisa menyambungkan begitu ya yang sudah mendapatkan pendidikan ini ke misalnya industri kah begitu atau ke lapangan pekerjaan kah. Hal ini dipikirkan seperti apa sih Gus sebetulnya? Makanya dari awal nanti akan dituntun, akan kelihatan kan kalau sudah kita lihat minat bakatnya dari awal. Ada yang memang mungkin semestinya meneruskan ke kuliah karena dia memiliki kemampuan akademik yang bagus. Jadi ada orang yang memang pintar dan dia harus meneruskan kuliah. Ada yang orang memang cukup sampai SMA aja, tapi dia harus dibekali keterampilan apa yang cocok gitu. Mungkin bisa kerja yang ada di sekitar mereka, atau dia punya kemampuan bahasa yang bagus jadi bisa sekolah atau bisa kerja di luar negeri, atau di manapun, dan sekolah akan melengkapi pendidikannya dengan pendidikan keterampilan. Ya. Oke, artinya memang semacam ada link and match begitu Gus dari pendidikan dan pekerjaannya. Maka itu dalam penyusunan kurikulum ini kita melibatkan Kemenaker, kita melibatkan
Kementerian Pekerja Migran. Oke. Jadi terlibat di sini. Jadi nanti bisa diarahkan anak-anak itu ada hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Maka nanti kita lihat lah ya, ini yang SMA, yang SMP, ya dengan teknologi yang kita miliki sementara ini, ya lewat AI yang ada untuk mengetahui lebih detail, lebih dini tentang bakat minat siswa kita. Oke. Terima kasih banyak Gus, dan tentunya apresiasi nih untuk Kemensos yang tidak kenal lelah begitu ya untuk mempersiapkan program ini, dan harapan kita semua pasti bahwa sekolah rakyat akan menjadi sekolah yang inklusif begitu Gus, dan juga tentu saja aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Dan Sobat Antara, itulah obrolan saya dengan Gus Ipul alias Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengenai sekolah rakyat. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com/video dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.